Polisi terus selidiki penyebab robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Ya, aktivitas ASN di kantor Bupati sudah berjalan seperti biasa. Pasca ambruknya teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas perkantoran terutama para ASN yang bertugas di gedung utama Senin pagi berjalan normal karena bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Namun 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup untuk menghindari banyaknya warga yang ingin melihat kondisi gedung. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Tim identifikasi Satreskrim Polres Brebes diturunkan untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi akan mendalami adanya unsur kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap, karena sebelum diperbaiki, kondisi teras berdiri kokoh. Tentunya tindakan dilakukan oleh kita untuk memberikan polis lain itu yang pertama adalah perimeter, memberikan perimeter dan juga menjaga jarak aman supaya tidak terjadi susulan lagi. Jadi masyarakat bisa terjamin dan tidak ada korban tambahan. Kemudian yang kedua terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim ident untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Sementara 2 korban yang terjepit reruntuhan teras masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka patah tangan. Dan 1 korban anak-anak sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami memar di bagian tangan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Anyus melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati kembali diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin pagi pukul 9:42 waktu Indonesia Barat, didampingi 4 orang lainnya langsung masuk ke lobi. Pihak KPK belum merinci apa materi yang ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Sebelumnya Sudewo diperiksa pada Rabu 27 Agustus lalu dan mengaku telah menjawab pertanyaan soal dugaan fee yang diterimanya dalam kasus ini ketika menjabat anggota DPR. Awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi, termasuk yang terbaru ASN di Kemenhub berinisial RS yang merupakan Ketua Pokja Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA Solo Palapan Kandipiro. Monyet, tahan Bem. Pemirsa, warga Pati berkali-kali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Ya, bahkan warga juga menggeruduk KPK meminta Sudewo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Gelombang unjuk rasa warga Pati kian masif. Warga Pati beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser. Warga juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Tak hanya unjuk rasa di Pati, warga Pati juga pernah menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Warga mendesak Sudewo ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Ini di Gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah
agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Dalam kasus ini, meski Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Ada cerita di tiap senyuman yang tumbuh jadi harapan. Jembatan terbangun, jalan kembali terhubung. Air bersih mengalir, kehidupan terus lahir. Perpustakaan membuka gerbang mimpi jadi kenyataan. Tiang-tiang pun berdiri, jadi rumah untuk pulang. Ikut serta, jadikan nyata. MNC Peduli, berdampak bersama. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sindo Sore setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Polisi kan manusia, bukan robot. Anggota kita yang luka bakarnya sampai lebih dari 30%. Ada anggota kita yang kepalanya bocor, robek semuanya. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Kami ingin mendapatkan nanti informasi terkait polanya seperti apa. Data aduan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM, itu pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM kan memang kepolisian. Inside Story Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Anda masih di Sindo Today, pemirsa. Dampak cuaca ekstrim dan berkurangnya pasokan, harga cabai merah tembus di angka Rp100.000 per kilogram di Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah satu pekan terakhir, harga komoditi cabai di pasar tradisional Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan signifikan. Komoditi cabai merah Tanjung dari harga sebelumnya Rp40.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya harganya Rp30.000 kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh penjual dan pembeli. Pasalnya kenaikan ini memberatkan dan daya beli berkurang. Gagal panen menjadi penyebab harga cabai meroket. Biasanya sekarang jualan 100. Asalnya berapa, Pak? Asalnya berapa, Pak? Asalnya 40, 60. Selain cabai Tanjung, cabai keriting, cabai hijau? Keriting sama, cabai hijau, keriting sama. Asalnya berapa cabai keriting? Cabai keriting biasanya 30, sekarang 70, 60. Ini sudah berapa lama, Pak? Sudah 47 hari. Penjual dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan.
Paling pusing kalau harga cabai naik karena sebagai orang Indonesia, saya dan banyak orang Indonesia lainnya nggak bisa makan tanpa cabai karena harus pedas makanannya. Ya udah besok kalau cabainya masih mahal makan sebelah saya. Mulut saya lumayan pedas soalnya. Bukan bercanda ya. Nah tapi kita coba cari tahu dulu siapa tahu cabai udah turun ya kan. Kita akan bergabung dengan rekan Henry Aprilay yang ada di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat. Henry, sepedas apa harga cabai sekarang? Bayu, kalau dibilang pedas tentunya ini harganya masih terus melonjak ya, tandanya pedas sekali nih. Karena di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat kalau kami tanya ini sedikitnya memang sejumlah harga komoditas pangan sedang mengalami peningkatan. Yang kalau kami tanya pun ini selain hanya cabai juga ada ayam yang juga mengalami peningkatan. Dan saat ini kalau kami lihat memang sejumlah cabainya juga ini juga kalau kami tanya tidak mengurangi kualitas meskipun harganya juga cukup melonjak yang kini mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Karena kalau memang sebelumnya di Rp70.000 per kilogramnya. Dan kemudian kalau kami tanya pun juga kalau yang lain ini sejumlah komoditas lain pun ini dengan saat ini memang harganya masih stabil dan belum ada peningkatan dari harga komoditas pangan yang juga tadi kami sebutkan. Ini hanya cabai dan juga ayam. Dan kemudian coba kita sedikit berbincang dengan salah satu penjual di Pasar Johar Baru. Kira-kira penyebabnya apa nih untuk peningkatan harga komoditas pangan? Salah satunya adalah cabai. Halo Bapak, sebelumnya selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak Udin. Bapak Udin. Pak Udin ini kalau boleh tahu peningkatan harga cabai ini sudah terjadi sejak kapan Pak? Kurang lebih kira-kira 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ini berpengaruh gak sih Pak dengan pemasukan dan juga pembelian dari para pembeli dan juga pemasukan untuk para penjual Pak? Oh, terutama apalagi yang mengkonsumsi cabai tiap hari kan ibu-ibu biasanya dia mengurangin volume pembeliannya sedikit berapa persen gitu sesuai dengan keadaan keuangannya individu masing-masing. Kalau boleh tahu Pak ini harganya selain naik cabai ada yang lagi naik juga atau enggak Pak? Kalau secara umum kayaknya standar-standar ya dari kalau di sepanjang tahun ini. Jadi kalau itu harga segitu kayaknya untuk komoditas yang dikonsumsi sehari-hari kayaknya standar-standar aja. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Bayu dan juga Sabrina, tentunya ini juga peningkatan ini dialami dari sejumlah pasar-pasar tradisional dan juga modern yang tentunya juga mereka mengharapkan selain hanya pembeli dan juga penjual bahwa pemerintah bisa menstabilisasi kembali harga komoditas pangan agar pembeli dapat melakukan pembelian untuk memenuhi sejumlah bahan pokok bisa berjalan dengan normal dan juga bisa mendapatkan harga yang cukup stabil. Bayu dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Pasar Johar Baru Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai dipecat sebagai anggota DPRD Gorontalo dan kader PDIP, Wahyudin Moridu beralih profesi jual es batu. Ya, Wahyudin kembali jadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum jadi anggota DPRD. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya. Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Boalemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diresmikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP pertanggal 20 September 2025. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya.
Perilaku Wahyudin dianggap partai dan badan kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan.